sambil menunggu kehadiran Bapak Ketua sekarang lagi Bapak Ketua Sekolah Tinggi Teknologi Sabta Taruna. Beliau sekarang ada di Palembang. Perkenalkan, saya Endah Yunari. Ini kami posisinya karena kena PSBB, jadi saya di Bogor, teman-teman IT ada di Jakarta, di kampus Kalimalang Sekolah Tinggi Teknologi Sabta Taruna. Pak Bambang di mana Bapak? Di Bekasi ya Pak. Jadi alhamdulillah berkat teknologi Zoom ini kita Bekasi nih Pak. Ya. Bekasi, baik. Berkat teknologi Zoom ini kita bisa kumpul nih di sini nih Pak. Karena kalau enggak WFH kita nggak bisa kumpul. Saya juga kami menanti kehadiran Bapak Ketua Sekolah Tinggi Teknologi. Saya WA Bu. Terima kasih Bapak. Iya baik. Mungkin sambil karena waktu sudah menunjukkan jam 13.50, baik kita buka dulu acara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semua. Selamat datang, kami sampaikan di room Zoom kami, Forum Ilmiah Sekolah Tinggi Teknologi Sabta Taruna. Apa kabar Ibu Bapak semua? Kami berharap gitu ya, walaupun kondisi sedang begini, tapi kita semua selalu diberikan kesehatan. Hari ini mungkin di awal saya tadi sampaikan, mohon izin, saya Endah Yunari yang selama ini mungkin nomor kontaknya ada dan mungkin dikontak oleh Bapak Ibu untuk kegiatan ini. Dan untuk hari ini saya ditugaskan untuk menghantarkan acara kita dari siang sampai sore hari nanti. Nah, sambil menunggu acara, perkenankan kami untuk menyampaikan sedikit tayangan mengenai Sekolah Tinggi Teknologi Sabta Taruna. Sambil nanti kita secara langsung. Silakan Mas Segi. Baik, Bapak Ibu, sedikit mengenai pelaksanaan forum ilmiah ini. Jadi ini sebenarnya izin menyampaikan, menyampaikan kita untuk informasi dan juga sharing diskusi gitu ya, terkait pentingnya kepemilikan sertifikat kompetensi bagi tenaga kerja di bidang jasa konstruksi. Seperti kita pahami dan kita lihat bersama bahwa perkembangan jasa bidang konstruksi saat ini sangat pesat, gitu ya, meningkat pesat, dan tentunya dibutuhkan tenaga-tenaga yang handal untuk bisa melaksanakan bidang konstruksi ini. Kita mulai acara ini, Mas Egi.
Mungkin kita gitu. Acara selanjutnya adalah sambutan, kata sambutan dari Bapak Ketua Sekolah Tinggi Teknologi Sabta Taruna. Bagaimana Pak Bambang? Saya belum, Pak Ketua masih di Palembang ya, di Padang ya Pak. Monggo Pak Bambang Tri selaku Ketua LPPM STTST bisa menyampaikan sambutan. Ya. Begitu ya, Bu. Baik. Ya. Sambil menunggu 5 menit, Bapak, monggo Pak Bambang mungkin ada kata sambutan dari LPPM STST terkait kegiatan ini. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara ini bahwa STTST ini adalah perguruan tinggi teknik yang di bawah pembinaan Kementerian PUPR, sehingga berkewajiban menyiapkan alumni yang siap kerja, siap secara profesional untuk menangani proyek-proyek infrastruktur dan konstruksi yang menjadi tanggung jawab Kementerian PUPR. Dalam konteks inilah acara ini diadakan untuk mendapatkan beberapa masukan, beberapa saran bagaimana menyiapkan alumni dan bagaimana pembinaannya untuk menciptakan lulusan alumni yang siap kerja, profesional dan bersertifikat. Jadi Bapak Ibu, materi paparan pertama dari Bapak Direktur Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi Dirjen Bina Konstruksi Kementerian PUPR dengan tema pembinaan kompetensi dan produktivitas bagi tenaga kerja di bidang jasa konstruksi. Kami persilakan Bapak. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua, bapak-bapak senior, bapak-bapak pimpinan dari Sekolah Tinggi Teknologi Sabta Taruna. Sabta Taruna. Betul ya, Sabta Taruna. Betul. Sabta Taruna, Bapak. Sabta Taruna, betul, Sabta Taruna. Saya masih ingat, jadi Bapak Ibu sekalian saya hormati, sambil menunggu slide ini. Jadi saya masih ingat Pak Nawawi, Pak Bambang, Pak Kamtomo. Jadi pada waktu tahun 80-an mungkin, 80-an itu saya masih sekolah di SMA 4 Jakarta. Itu sekolah tinggi ini berdiri di Jalan Pemuda kalau nggak salah Bapak.
Seingat saya di Jalan Pemuda Ramangun waktu itu. Kalau tidak salah, mohon maaf. Kalau salah ini. Ya, betul, saya masih ingat Pak Tomo dan juga bapak-bapak senior ini. Alhamdulillah, terima kasih sekali pada forum ini saya mendapat kesempatan menyampaikan tentang tenaga kerja konstruksi. Pada sekalian di siang hari ini tentunya saya ingin menyapa Bapak Ibu senior khususnya sehat semua kan Bapak Ibu. Dan saya sudah melihat ada Pak Nawawi, ada Pak Bambang. Alhamdulillah semua sehat Bapak-bapak sekalian. Saya ingin sedikit menyampaikan bahwa saya ini baru 3 bulan di Direktorat Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi. Bapak Ibu sekalian, saya latar belakang saya atau pengalaman saya yang terlama adalah di Bina Marga, Pak. Saya lahir di Bina Marga, Bapak Ibu sekalian. Jadi kurang lebih 30-an tahun lebih saya di Bina Marga, di lapangan. Nah, khususnya kemudian di Jakarta juga di struktural Bina Marga. Syukur alhamdulillah 3 bulan yang lalu saya mendapat amanah tugas di Direktorat Jenderal Bina Konstruksi, khususnya di Direktorat Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi. Sesuatu yang membanggakan, sesuatu yang saya juga luar biasa tantangan, khususnya saya akan berbicara tentang tenaga kerja konstruksi, yang mana ini merupakan aset nasional yang harus dicapai. Khususnya adalah pencapaian sertifikat. Baik, Bapak Ibu sekalian, yang saya hormati, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak, terima kasih. Selanjutnya, untuk sesi selanjutnya, waktu kami persilahkan kepada Bapak Bambang Tri. Nanti mohon izin Pak Direktur, kita ada sesi tanya jawab setelah paparan Bapak Bambang Tri. Berkenan Bapak? Ya. Meskipun nanti saya ada acara, tapi saya hanya ikut aja mengenai Zoom meeting juga tentang pers conference untuk calon pengurus LPJK. Oh gitu. Atau mungkin sesi atau sesi tanya jawab mau kalau mau sekarang monggo. Oh, baik. Baik. Bapak, ya, karena mungkin Bapak ada kegiatan. Baik, Bapak. Sekarang aja Bu Indah. Beliau ada. Baik, Bapak. Baik. Tadi saya sempat mencatat ada pertanyaan dari Pak Gunawan, Pak. Jadi beliau sampaikan bahwa sertifikat keterangan ahli ya Pak Gun, sertifikat keterangan ahli kurang sosialisasi ke mahasiswa dan praktisi, kemudian biayanya sangat mahal. Hal ini yang menjadi hambatan di Indonesia. Itu dari Pak Gunawan Wibisono. Mohon tanggapan Bapak. Baik, terima kasih Pak Gunawan. Terima kasih, saya juga sudah baca nih tadi. Barusan saya baca itu malah langsung itu. Jadi, sosialisasi kurang. Mudah-mudahan tidak. Sekarang mudah-mudahan tidak Pak. Jadi nanti akan kami, kalau memang itu dianggap masalah Pak, akan kami, jadi gini, ketika sekarang ini kita sudah pada situasi atau masa digitalisasi Pak, semua akan kami digitalkan, termasuk materi atau modul itu nanti juga akan kami coba, kami lakukan untuk digitalisasi sampai dengan tenaga terampil, misalnya tukang batu dan seterusnya, itu dalam bentuk digital. Termasuk sosialisasi ini mungkin akan kami YouTube-kan Pak, akan kami catat, kami YouTube-kan sehingga Bapak bisa langsung melihat dari YouTube apa sih tata cara atau bagaimana tentang sertifikasi tentang tenaga ahli maupun tenaga terampil. Nah, insya Allah Pak, mengenai biaya mudah-mudahan tidak jadi mahal dan memang
Tidak tahu saya besarnya juga saya tidak hafal Pak mengenai biaya itu, namun secara organisasi itu sementara sampai dengan akhir tahun ini sampai bulan Desember. Setelah itu LPJK sudah tidak ada lagi di daerah sehingga langsung ada di Kementerian PU dan di bawah Kementerian PU sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 22 tahun 2020 bahwa LPJK ini di daerah sudah tidak ada. Nanti akan diganti dengan LPPK ya, Lembaga Pelatihan Pendidikan Konstruksi dan LSP ya, LSP. Nah, tadi juga ada pertanyaan bahwa Sekolah Tinggi Teknologi Sabta Taruna ini apa bisa jadi LSP? Bisa saja. Jadi bisa saja. Jadi LPP juga bisa gitu ya. Nanti ada prosedurnya ada. Ini sehingga lebih mudah. Harapan kami seperti itu. Begitu. Mengenai biaya sudah, mengenai sudah ya. Tadi yang terkait LSP itu Pak tadi, SDT Sabta Taruna bisa mendirikan LSP ke PNSP. Minta rekomendasi ke PUPR Pak terlebih dahulu. Oh pasti. Dari Pak Kalau Samsul Pak Hari. Ada alurnya, tapi mudah-mudahan nanti juga mungkin akan kelewatan di direktorat kami misalnya, itu tidak akan merepotkan. Dan saya sudah bicara dengan Pak Direktur atau pimpinan BNSP dan Wakil BNSP bahwa segala sesuatu itu hari gini itu tidak boleh lama dan tidak boleh harus komunikatif dan cepat. Insya Allah seperti itu. Saya sudah bicara dengan BNSP termasuk sertifikasi asesor, master asesor termasuk dan sebagainya. Saya sudah jumpa juga dengan Pak Bambang sebagai asosiasi instruktur dan seterusnya. Kita tidak perlu ada sulit atau lama, insya Allah begitu. Silakan Bu. Satu lagi berkenan Bapak. Silakan. Ya, ini Pak, izin bertanya ini dari Pak Teguh dari PT HKP. Sesuai dengan pasal 70 ayat 1, apakah tenaga kerja asing yang masuk ke negara Indonesia dan bekerja di bidang konstruksi sudah dilengkapi dengan sertifikat kompetensi yang sesuai standar dengan peraturan yang ada? Ya. Jadi begini, ketentuannya adalah sertifikat asing itu harus menstandarkan, harus ada rekomendasi dari asosiasi profesi di Indonesia bahwa siap untuk kerja, ya, dan itu harus dilakukan sebetulnya. Cuman masalahnya rahasianya nggak ada. Jadi ini yang jadi ini rahasia yang mau ini belum ada. Jadi itu problem. Memang ketika kami diskusi atau rapat atau diskusi dengan Depnaker dan seterusnya. Namun demikian Bapak Ibu sekalian, sudahlah, biarkan yang seperti itu, yang mereka datang, tapi justru sekarang kita balik, perkuat yang ada di Indonesia, perkuat tenaga kerja konstruksi Indonesia sesuai dengan kompetensinya. Nah, sehingga bahasa maaf tanda petik, sehingga kita bisa laku juga gitu loh. Kenapa harus dari asing? Kita bisa misalnya gitu ya. Jadi itu yang ingin kita perbuat, Bapak Ibu sekalian. Silahkan. Boleh Pak? Masih ada? Oh, silakan. Dari Pak Nawawi Ahwan Pak. Ya, siap. Terobosan apa saja yang sudah dipersiapkan oleh Dirjen Konstruksi untuk menuju era industri 4.0, terutama di daerah yang kurang terjamah internet dan penyiapan SDM di daerah. Ya, Baik. Ini Pak Nawawi nih. Siap Pak. Terima kasih Bapak. Saya senang. Jadi yang pertama terobosan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bina Konstruksi adalah dengan keluarnya Surat Edaran 107, ya, Surat Edaran nomor 107 tahun 2020, yang mana sudah memberikan petunjuk kepada seluruh balai jasa konstruksi wilayah, ada 7, itu kami memberikan petunjuk bagaimana tata cara melakukan proses pelatihan dan uji kompetensi dengan masa pandemi COVID, ya. Jadi sudah masuk ke 4.0 sebetulnya ini. Apa itu? Ada beberapa alternatif yang disesuaikan dengan daerah masing-masing. Jadi kalau daerahnya memang
metropolitan atau kota, maka full daring, harus dipercepat, dan itu bisa ribuan atau ratusan lah ya, sekali melaksanakan pelatihan. Nah itu kita dalam surat edaran itu kita memberikan alternatif ada 4 itu untuk uji pelatihan dan 2 itu untuk uji kompetensi. Nah 4 itu antara lain daring, dengan Zoom dan seterusnya. Kemudian ada juga yang hybrid, jadi campuran antara daring dan tatap muka. Namun demikian melihat topografi nasional kita seperti yang di Papua misalnya. Di Papua itu sinyal sangat susah, Pak. Sinyal sangat susah sehingga di dalam SCI itu juga diberi solusi bahwa kalau memang tidak demikian adalah hybrid atau memang full tatap muka. Misalnya gitu masih diizinkan daerah-daerah tertentu. Nah, saat ini dilaksanakan. Kemudian terobosan yang kedua dalam 4.0 tentunya dalam tenaga kerja konstruksi ini kami Pak sudah mulai menyiapkan informasi-informasi tenaga kerja atau pencatatan tentang tenaga kerja Indonesia ini melalui beberapa provider kami ya. Provider kami seperti maaf saya lupa ini. Dari Bina Konstruksi, saya lupa namanya. Tapi sudah kita lakukan. Kemudian terobosan berikutnya seperti yang tadi saya sampaikan Pak mengenai SE Dirjen Bina Konstruksi nomor 129. Itu terobosan kita mempercepat untuk sertifikasi tenaga kerja konstruksi dengan cara online ya. Juga kita sebutkan menyisipkan atau memasukkan materi tambahan di materi sekolah atau kuliah calon maupun lulusan vokasi. Masih banyak di direktorat kami sudah bergerak semuanya, kami sudah menyiapkan yang namanya satuan atau unit atau task force digital. Jadi semua akan kami jadikan digital. Seperti sekarang modul ini kami coba membuat dengan digital. Digital itu macam-macam. Materi pembelajarannya bisa menggunakan seperti animasi dan seterusnya, Bapak Ibu sekalian. Itu merupakan terobosan-terobosan kami dan insya Allah masih ada berikutnya dari Direktorat Jenderal Bina Konstruksi. Silakan. Bagaimana Pak Nawawi, ada yang mau disampaikan Bapak? Silakan. Sudah cukup puas Pak. Sudah bagus. Cukup Pak. Ya. Pak Kamtomo, apa kabar Bapak? Sehat? Silakan. Mungkin dari mahasiswa? Siswa? Ya, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Syukur Bapak. Ini dari Bu Agnes Suteja Pak dari PT HIDIJT. Ya. Ini ada pertanyaan mungkin ini ya antara Pemda sama PUPR. Melalui Hiperkes K3, perusahaan mendapatkan fasilitas pelatihan gratis dari Pemda. Apakah nanti akan diberlakukan hal yang sama oleh PUPR? Ya. Baik, terima kasih. Semua pelatihan yang dilakukan oleh Balai Jasa Konstruksi itu gratis. Jadi kita ada 7 provinsi, baik itu sertifikasi maupun pelatihannya, khusus untuk beberapa jabatan kerja. Seperti yang dilakukan juga oleh Bina kerjasama antara Balai Jasa Konstruksi dengan Lapas. Itu juga gratis. Jadi Lapas dilatih, kemudian disertifikatkan dengan harapan mendapatkan sertifikat terampil dan kemudian keluar dari Lapas sudah bisa sebagai tenaga kerja konstruksi Indonesia dan siap untuk bekerja. Begitu ya. Baik. Ya. Ada dari Pak Kamtomo, ternyata Bapak kenapa tidak langsung Pak? Siap, Ini Pak Kamtomo. Siap. Monggo. Mau langsung atau dibacakan Pak Kamtomo? Ya, langsung boleh. Iya. Silakan Bapak. Terima kasih. Selamat siang. Ya, Assalamualaikum siang, Pak Bapak. Nanang.
Waalaikumsalam. Apa kabar baik ya? Alhamdulillah. Gembira sekali ini mendengar pencerahan dari Bapak, khususnya menghadapi era industri 4.0 ya. Kelihatannya kalau kita lihat negara tetangga seperti Malaysia sudah mengaplikasikan BIM ya, Building Information Model ya. Dan saya kebetulan sudah ikut kursusnya. Ya, pertanyaan saya sampai seberapa jauh kelanjutan daripada keinginan kita untuk mengeksplor BIM tadi sesuai dengan apa yang telah dicanangkan oleh Pak Dirjen yang dulu gitu. Iya. Terima kasih Pak. Yeah. Baik Pak Kamtomo, jadi program BIM tetap dan harus Pak. Malah karena keuntungannya sangat banyak sekali dari BIM ini. Antara lain seingat saya itu bahwa kita sudah bisa bekerja secara sudah tidak ada dan mengurangi jenis istilah konstruksinya itu perubahan-perubahan ya Pak ya justifikasi dan seterusnya itu sudah berkurang dengan adanya BIM ini. Nah, ketika kami beberapa waktu yang lalu Zoom meeting dengan Direktorat Jenderal PUPR, semua Direktorat Jenderal sudah melaksanakan Pak, khususnya Direktorat Direktorat Bina Tekniknya itu sudah melaksanakan Pak, dan memang kami dari Bina Konstruksi terus melakukan di bawah Direktorat Pengembangan mungkin Pak, maaf saya tidak hafal, itu juga sudah dikembangkan untuk BIM. Dan memang itu harus Pak dilaksanakan. Konstruksi khususnya konstruksi yang kompleks ya, yang besar itu harus Bapak. Terima kasih Pak. Kita jadi teringat dengan BIM terus ini. Siap Bapak. Terima kasih. Baik Ibu. Ya. Oke, Bapak. Sementara itu Ya. Kalau dari mahasiswa satu Pak, ini ada yang bertanya. Beberapa pelatihan dan uji kompetensi yang dilakukan terdapat syarat yaitu harus mempunyai pengalaman di bidang tersebut selama 1 tahun. Untuk fresh graduate atau pengalaman kurang dari 1 tahun tuh bagaimana prosedurnya Bapak? Jadi Jadi begini, saya dengar dari beberapa lembaga profesi dalam rangka sertifikasi itu setelah lulus maka ada pengalaman setahun baru bisa menjadi tenaga ahli, ya, ahli muda. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, hal tersebut secara perlahan sudah tidak ada lagi ketika siswa ini sudah atau universitas atau politeknik ini sudah melaksanakan tambahan materi seperti yang tadi atau diamanatkan dalam surat edaran nomor 129 edaran Direktorat Jenderal Pak Dirjen Bina Konstruksi, sehingga itu tidak perlu lagi ada dan menjadi menjadi percepatan. Memang Bapak Ibu sekalian, saya beberapa waktu sempat berpikir ada lembaga profesi, ada PII, sehingga teman-teman harus menjadi seorang insinyur. Ya, untuk menjadi insinyur harus ada program pelatihan dan seterusnya. Nah, kemudian kalau yang dari lulus langsung bekerja, maka diperlukan SKA, sertifikat keahliannya. Nah, itu diperlukan untuk bisa bekerja. Sertifikat ahli muda, madya, utama, dan seterusnya. Nah, ini yang sedang saya pikirkan atau sedang kami diskusikan dengan teman-teman bahwa bagaimana menselaraskan antara lulusan S1 teknik menjadi insinyur atau melanjutkan sertifikasi menjadi insinyur dan kemudian atau ke dunia usaha misalnya atau industri konstruksi, jadi menjadi seorang tenaga kerja industri. Ya, ini yang sedang kami akan selaraskan, harmoniskan, jadi tidak perlu ribet gitu loh. Atau memang flow-nya yang akan dilakukan misalnya insinyur
itu PII dulu, kalau sudah insinyur baru sertifikasi untuk ahli misalnya begitu. Jadi sama-sama ada penghargaan atau memang harus demikian. Kira-kira gitu. Jadi ada jalurnya ya Bapak. Ya. Jadi buat nyemangati teman-teman mahasiswa ini agar lebih bersemangat lagi bahwa nanti tantangannya ke depan akan lebih menantang lagi gitu Bapak, sehingga bisa lebih semangat belajarnya sehingga kompetensi yang diharapkan bisa dicapai. Ya. Bapak, pertanyaan mungkin sudah ini, tapi mohon berkenan sebelumnya Bapak untuk kita foto bersama, apakah berkenan? Ya, silakan. Kepada Bapak Ibu mohon izin untuk mengaktifkan videonya. Jadi ini sebelum ya silahkan untuk panitia bisa mengambil screenshot. Mohon maaf, minta izin Bapak Ibu sekalian. Ya. Silakan Bagaimana, diaktifkan panitia? dulu fotonya, videonya. Iya. Karena masih Video ada yang mohon belum mengaktifkan. Masih banyak ya. Oh iya. Iya. Iya sebentar Bapak, mohon waktu. Apa? Ya, gimana Mas Egi? Masih ada beberapa yang belum mengaktifkan. Ya, iya nggak apa-apa, diambil. Diambil. Ya, ada 4 slide ya, ada 4 slide. Ya, ada Baik, 4 terima slide. kasih. Iya. 1, 2, 3. Sebentar. Satu lagi. Oke. Selesai. Ya. Baik, terima kasih Bapak Direktur, Bapak Insinyur Nanang Handono Prasetyo MM atas perkenannya untuk hadir di room Zoom kami yang kami adakan. Terima kasih atas pencerahannya dan semangat kepada kami. Semoga kami gitu, terutama Sivitas Akademika STT Sabta Taruna dapat mendapatkan semangat untuk mencetak tenaga-tenaga yang sesuai dengan kebutuhan dari industri konstruksi. Terima kasih sekali lagi Bapak. Mohon maaf jika kami panitia, saya terutama sebagai pribadi jika ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih Bapak. Ya, terima kasih. Salam hormat untuk Bapak-Bapak. Mohon izin, saya langsung pindah kamar, lift. Iya, Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu, kita masih ada sesi kedua. Untuk narasi ini akan disampaikan oleh Ketua LBPM, Bapak Insinyur Bambang Trisukmono, terkait mengenai peran perguruan tinggi dalam menciptakan sarjana D3 profesional dan bersertifikat kompetensi di bidang jasa konstruksi. Jadi nanti di sini kita akan berdiskusi banyak, kita terutama yang berperan langsung di di perguruan tinggi, untuk kita diskusikan bagaimana kita tadi menjawab tantangan dari yang tadi disampaikan pada narasumber pertama, bahwa kita punya tantangan bahwa kita perlu tenaga yang berkompetensi, yang bersertifikat untuk mencapai target 2024. Baik, Bapak Bambang, Bapak Bambang, kami persilahkan. Terima kasih Ibu Moderator, Bu Endah. Pertama-tama saya sampaikan selamat, jelas suara saya ya Bu ya? Iya Bapak. Selamat Bapak Ketua sudah bisa bergabung dengan kita semua karena beliau di Palembang, dan atas izin beliau kita lanjutkan. Baik Bapak Ibu,
kita buka untuk diskusi tanya jawab. Iya Pak Bambang, ini ada pertanyaan Pak tadi dari terkait tadi ada pembahasan mekanisme untuk sertifikat pendamping ijazah dari Pak Gunawan Pak. Ya. Ya, si Bima dulu pernah kerjasama dengan perguruan tinggi untuk mencetak SKA di mahasiswa yang baru lulus. Bagaimana gaungnya kok sekarang tidak ada lagi kelanjutannya? Mohon dijelaskan. Ya, langsung ya Bu ya. Dari Pak Gunawan tadi ya. Iya, dari Pak Gunawan Bapak. Terima kasih Pak Gunawan atas banyak. Memang STT sendiri pernah melakukan sosialisasi di kampus Kalimalang dulu ya mengenai si Bima. Nah, memang si Bima ini sebetulnya seperti pembelajaran jarak jauh, di mana yang setelah ada ujiannya juga melalui jarak jauh, nanti setelah mendapat tanda lulus si Bima itu akan mendapat sertifikat ahli muda, gitu ya. Tapi kemudian yang menyelenggarakan ini kan Balai Penerapan Teknologi Konstruksi, tapi kemudian Balai Penerapan Teknologi Konstruksi sudah ada perubahan organisasi sehingga sudah tidak ada. Jadi kira sudah dibubarkan, ya bukan dibubarkan lah, direorganisasi dan kepalanya sendiri pindah ke Semarang. Sehingga apa yang terjadi masih akan dibagi-bagikan ke semua balai-balai, 7 balai di seluruh secara nasional. Itu, tapi belum berjalan. Itu. Nah, tapi untuk STT saya sarankan ada 2 sertifikat Pak. Si Bima ini ada sertifikat yang langsung itu yang berlaku 1 tahun, ini saya kira juga menurut saya kok tidak pas ya. Lebih baik sertifikat muda biasa yang berlaku 3 tahun. Jadi itu tadi mengapa si Bima itu mandek itu karena balai yang menangani sertifikasi si Bima ini sudah bukan dibubarkan lah, direorganisasi, sehingga si Bima akan ditugaskan kepada semua balai-balai, 7 balai jasa konstruksi secara nasional, sehingga ini berhenti. Tapi kita tunggu saja apabila, karena programnya masih ada, cuman pelaksananya masih lagi ditata. Saya kira gitu Pak Gunawan, yang saya tahu begitu. Ya. Baik Pak Gunawan, mungkin ada yang mau ditambahkan Bapak? Gitu. Cukup Bapak? Baik, cukup karena organisasinya sudah berubah dan itu yang menjalankan dulu LPJK. Jadi mengundang perguruan tinggi untuk bisa merealisasi mahasiswa mempunyai SKA dan bisa merekrut dan menambah tingkat keahlian dan meningkatkan SDM buat mahasiswa-mahasiswa kita. Nah, cuman ya itu tadi yang saya bilang, biayanya cukup tinggi. Jadi mahasiswa kita khususnya itu ya belum mampu lah untuk itu. Kalau bisa pertama digratiskan, nanti begitu perpanjangan baru di situ diambil karena mereka sudah bekerja dan mungkin juga biayanya bisa ditanggung oleh perusahaannya. Nah, ini yang bisa keberlangsungan daripada pembinaan dan pembiayaan SKA itu ditanggung oleh perusahaan atau instansi yang terkait. Begitu, terima kasih Pak Bambang. Terima kasih. Terima kasih Pak Gun atas usulannya, mungkin bisa jadi ini ya, karena yang sampaikan usulannya ke anak-anak itu bisa juga dulu gitu. Iya Pak. Karena kan ini fresh graduate, ini kan mahasiswa baru lulus gitu kan Pak, gitu. Jadi iya, nah, jadi belum punya uang. Nah, ini yang waktu itu kita juga mau nyari uang gitu ya. Iya, duitnya dari mana untuk bisa ikut itu. Kalau nanti sudah 3 tahun, nah kan pasti sudah bekerja dan itu bisa diperpanjang. Kayak SIM aja lah gitu. Sedikit Pak Gunawan, kami sudah bersama dengan Balai Konstruksi Wilayah 3 itu jadi kami sudah akan mengadakan TOT dulu. Dulu untuk para dosen bisa nanti mengajar mahasiswa tingkat akhir, dan mahasiswa tingkat akhir akan dapat sertifikat gratis Pak dari Balai. Itu daftar namanya sudah ada.
Cuman karena COVID ya tuh, karena PUPR Iya, lagi betul, Pak. mungkin 2 minggu ini, jadi mestinya tanggal 21 Pak. TOT Iya, Pak. dan setelah itu nih Pak Nawawi juga ikut ngurus ini. Nanti setelah itu lulus, ada daftar mahasiswa, sudah saya sampaikan ke Balik, akan diuji kompetensi, pembekalan, uji kompetensi, dan akan dapat sertifikat secara gratis. Baik. Tapi Terima kasih Pak usulannya. cuman karena COVID baru berhenti. Pak. Iya. Ya, terima kasih. Jadi ada fasilitas ya Pak dari Sekolah Tinggi Teknologi Sabta Taruna untuk mahasiswa akhir atau mahasiswa yang baru lulus untuk mendapatkan SK ya Pak? Ya, ada Kebetulan- daftarnya sudah kami terima, Bu. Ya, kebetulan saya ditugaskan untuk mendaftar, jadi Ya. berharap karena banyak mahasiswa yang juga menanyakan gitu, kapan Bu, gitu Pak. TOT itu Jadi karena 21 Bu, Bapak Ibu dosen ini, Bapak Ibu dosen, tapi ternyata karena edaran COVID gitu, WFH. diliburkan sampai 24, Iya. jadi jelas lagi kapan. Padahal nama dan anggaran apa sudah disiapkan oleh Kepala Balai Wilayah 3, Pak. Iya. Mahasiswa sudah daftar ada 50-an. kalau nggak salah. Iya. Ini Itulah kabar baik. Insya Allah ini Gimana, Pak? Pak? Insya Allah. Iya. Terima kasih Pak Gunawan. baik Pak, bisa lebih cepat, lebih baik, dan inilah nilai unggul dari Sekolah Tinggi Sabta Taruna Pak. Di Setuju. lapangan anak-anak kita sangat baik kompetensinya Pak. Terima kasih. Terima kasih. Ini kabar baik buat teman-teman mahasiswa Sekolah Tinggi Teknologi Sabta Taruna bahwa Anda mendapatkan gitu ya kesempatan untuk mendapatkan SKA selain ijazah kan gitu ya Pak. Baik, lanjut Bapak. Ini dari jauh dari Bu Husna. Mohon izin Bu Husna saya bacakan atau Ibu sampaikan langsung? Monggo, silahkan kalau mau sampaikan langsung ke Pak Bambang pertanyaannya. Bisa Ibu aja Bu Endah. Baik, izin saya bacakan. Jadi dari Bu Husna Pak yang dari Aceh dari jauh, beliau menanyakan apakah asesor yang sekarang yang dari LPJK itu nanti akan dikonversi ke BNSP Pak? Ya, itu ada. Ya, dari mohon penjelasan. Terima kasih Bu. Saya sudah mendengar informasi dari teman-teman LPJK, sudah ada MOU antara LPJK dengan BNSP. Ya, dengar ini, ya direkturnya namanya Pak Atta. Kami ada. Saya sudah mendengar itu ada MOU sehingga nanti dikonversi. Karena itu kan isinya metodologi. Kalau metodologi kan isinya harusnya sama. Karena asesor itu kan metodologi. Soal substansinya tergantung masing-masing keahliannya masing-masing asesor. Jadi itu yang saya tahu Bu Husna, sudah ada MOU nanti akan dikonversi. Ini saya dapat informasi dari LPJK Nasional. Terima kasih. Demikian, Ada Bu ini Husna. Bu, ada sudah cukup atau ada silahkan Bu Isna kalau ada. Ya Pak, terima kasih infonya. Ya, baik. Boleh dilanjut. Ini pertanyaan dari Pak Nawawi Ahwan, Bapak. Mengingat mahasiswa tingkat akhir pada umumnya belum pernah berkarya di dunia konstruksi, bagaimana cara menjamin integritas mereka? Karena integritas itu merupakan hal yang penting pada saat ini didambakan oleh masyarakat. Ini terkait integritas ya Pak Nawawi. Ya. Baik, terima kasih Pak Nawawi. Pak Nawawi ini sekjennya Ikatan Instruktur Asesor Konstruksi, Pak Nawawi ini. Saya sangat betul sekali bahwa integritas ini sangat dibutuhkan masyarakat kita ya. Meskipun pandai, tapi kalau tidak berintegritas justru dampaknya luar biasa. Dan ini yang menjadi dambaan masyarakat. Tetapi membangun integritas itu tidak bisa satu malam. Tidak bisa balik tangan, maka harus melalui proses yang panjang. Oleh karena itu, langkah-langkah yang coba kami siapkan di Sekolah Tinggi Teknologi Sabta Taruna, pertama memberikan pembekalan awal, ya, tentang pengertian tentang nilai-nilai moral, nilai-nilai agama, moral agama, bukan ilmu agama, tapi moral agama. Kemudian bagaimana etika profesi dan di awal. Kemudian setelah itu pada saat dia selesai atau kuliah, itu disarankan masuk di salah satu
asosiasi profesi supaya dia dapat pembinaan secara langsung ya kepada apabila melanggar ada sanksi-sanksi bisa dikeluarkan, teguran, bisa pidana. Itu langkah-langkah yang dilakukan karena mereka ini kan, tapi mereka sebelumnya diberi pembekalan karena etika moral itu pada dasarnya nilai-nilai universal yang akan nanti diterjemahkan di bidang jasa konstruksi. Saya kira gitu Pak Awi. Dari pertanyaannya memang agak berat nih. Dan memang harus dilakukan pembinaan tidak hanya dan diberi pengertian bahwa bekerja yang tidak integritas itu akan tidak hanya merugikan orang lain dan masyarakat, akan merugikan diri sendiri. Jadi kita harus cukup kebutuhan jasmani, tapi cukup kebutuhan rohani, ya istilahnya dunia akhirat. Meskipun markup mendapat kalau tenaga ahli melakukan markup misalnya, dia mendapat kebutuhan jasmaninya tercukupi, tapi kebutuhan batinnya tidak tercukupi, kan tidak tenang, stres, dan lalu dikejar-kejar, dan itu kan percuma, itu diberi pengertian. Maksud itu diberi pengertian sejak awal. Sementara itu Pak Nawawi yang kami sampaikan ke Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Nawawi, monggo jika ada. Waalaikumsalam. Bapak, jika ada yang atau sudah cukup dari Pak Babang, Pak. Ini integritas ya. Cukup, Bu. Cukup. Integritas ini agak susah Pak nilainya Pak. Kalau suruh nilai kan pekerjaan yang saya alami itu kalau ngajar itu lebih mudah, tapi kalau udah menilai itu perlu waktu, apalagi kalau sudah ada integritas tuh Pak Babang, nilai integritas itu. Jadi ya, itu yang saya sendiri mengajar di beberapa pelatihan itu tentang etika profesi dan integritas. Tapi jangan diartikan bahwa saya sudah berintegritas Pak Nawawi. Saya ini dapat orde baru. Ini dosanya sudah tidak karu-karuan dosanya. Tapi kita berikan pengertian bahwa berintegritas itu akan kita sendiri yang akan rugi. Ya, kita tidak akan merasakan dampaknya karena ada hukum abadi, Pak. Hukum abadi. Ya, penabur angin akan menuai badai. Siapa menanam padi akan menuai padi, jagung. Yang nanam padi keluar rumput kan cuma dikempot Pak. Cuman suketek itu yang lainnya karena padi, soalnya padi. Saya kira itulah dan itu akan kita tekankan pada mahasiswa, pada peserta bahwa integritas itu untuk kita sendiri juga, bukan hanya untuk akan menyusahkan diri sendiri. Ketenangan, ketenteraman itu barang mahal Pak. Itu harus diusahakan. Demikian Pak Nawawi, semoga bisa Pak Sekjen ini Pak Sekjen. Terima kasih Pak Bambang. Yang penting tidak ber-KKN dan integritas tinggi serta tolak gratifikasi Pak. Betul Pak Gun. Ya. Betul. Saya yakin Pak, mahasiswa dan alumni Sekolah Tinggi Teknologi Sabta Taruna adalah mahasiswa dan alumni yang bekerja secara kompeten dengan kompetensinya dan juga integritasnya. Kita yakin mahasiswa-mahasiswa kita bisa menjaga itu. Ini amanah ya buat mahasiswa, titipan gitu ya. Ya mudah-mudahan sukses gitu dengan kompetensi dan integritas yang terus dijaga. Ini mohon maaf, ini titipan buat mahasiswa. Ya, itu penting. Baik. Penting itu yang masyarakat ya. Terima kasih. Dari sisi chat saya pertanyaan sudah tidak ada yang ditulis. Bapak mungkin dari langsung monggo silakan Bapak Ibu, jika kita masih ada waktu sekitar 5 menit lagi untuk berdiskusi. Jika ada yang mungkin akan didiskusikan atau ingin masih ada yang ditanyakan, silahkan Bapak Ibu. Masih ada waktu. Waktu masih 5 menit lagi, masih ada. Ini saya Mas Egi minta tolong nanti Bapak Ibu kalau ini silakan raise hand karena ada 4 slide kita untuk mungkin di unmute ya Mas Egi jika ada, atau bahkan ini alumni dari jauh juga ada Pak, dari Sabta Taruna dari Nusa Tenggara Timur nih kayaknya.
juga ikut bergabung. Ayo, monggo, monggo. Terima kasih. Ya, yang jauh-jauh alumni yang udah kangen sama kampus, silahkan. Mungkin ada oleh-oleh dari selama ini berkarya yang mungkin bisa jadi masukan buat kami juga terkait dengan bagaimana Pengalaman. berkompetensi. Ya, Pengalamannya bagaimana? apa di lapangan? Ya, silahkan. Kita punya waktu 5 menit. Jadi buat masukan juga buat kami-kami di dalam di perguruan tinggi. Jadi dari alumni kami pun juga perlu masukan dari Anda-Anda sekalian yang sudah berkarya gitu. Silahkan monggo alumni. Saya lihat alumni, iya Pak Eldi ya, alumni ada banyak ini. Ada Lumayan ini. yang dari, iya Bapak. Ayo Pak Muklis, silahkan. Nah, Atau Bapak, iya. yang Mas Egi, minta tolong di unmute Mas Egi, Pak Muklis di unmute. Ya. di unmute atau semua di unmute ke Bapak. Sudah Kita langsung diskusi. sendiri dari Pak Muklis, bisa langsung ini aja. Di unmute aja. Ya, silakan Pak. Malah di mute. Malah di mute. dibuka Pak Muklis, Pak Muklis Mamo. Pak Muklis, oh iya. Ya, Ayo, Mas Mam. ya, intinya kita berkomitmen secara konsisten, KKN, tingkatkan integritas dan tidak bergratifikasi. Setuju Pak Gun. Ya, Pak Muklis kita tunggu semua nih. Bagaimana? Silahkan. Ya, terima kasih dikasih kesempatan. Saya di Sumbawa nih, Nusa Tenggara Barat. Baik, wow. Berkompetensi di dunia pekerjaan ini memang kita butuh SKA. Dan SKA memang kurikulum yang ada itu harus cocok dengan pekerjaan kita. Ya. Untuk bisa bekerja. Yang penting memang dari Bapak Gunawan ini memang kita nggak boleh korupsi, tidak menerima tidak menerima gratifikasi. Yang paling penting memang Pak moral agama belakangan lah ilmu-ilmu itu. Terima kasih mungkin itu saja.